Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurillah ala nikmatillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan pembelajaran kitab Fathul Qorib, di mana pembelajaran ini dikhususkan untuk anak kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pekalongan, program Qiraatul Kutub Masjid Islam Gunung Setkul Mansur Kota Pekalongan. Yang kami banggakan semuanya 7 anak yang masih semangat dalam pembelajaran Fathul Qorib ini. Kalian adalah anak-anak yang luar biasa, dan saya terus mendoakan kalian, semoga kalian dalam lindungan Allah dan semoga kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, khususan Asy-Syaikh Al-Alim Al-Amah Asy-Syaikh Ibnu Suja wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Faslun. Kita sampai sudah di halaman 54 di bagian faslun ini. Faslun wadiyatu ala dzurbaini mughalladatun wa mukhaffafatun. Bismillahirrahmanirrahim. Wadiyatu faslun utawi iki iku fasal nerangake wadiyatu utawi diyat ala dzurbaini iku ing atase rong panggonan utawa rong werna. Si mughalladhatun siji diyat kang diabotake. Au mukhaffafatun utawi diyat kang den entengake. Ya. Dalam hukum jenazah itu adalah kriminal, atau dalam bahasanya sekarang adalah hukum kriminal atau hukum bagi seseorang yang menjalankan pidana. Dalam ketentuan syariat Islam ini ada hukum-hukumnya, di mana pada kitab ini diterangkan ada dua diyat atau dua diyat ya. Jinayah itu diyat adalah sesuatu yang harus dibayarkan kepada seseorang yang sudah melakukan pembunuhan dalam bab jenazah ini. Diyat adalah harta yang wajib dibayar karena melukai seseorang atau membunuh seseorang atau bahkan melukai badan seseorang. Itu di sini diterangkan dulu ada sesuatu yang dibayar. Ada dua diyat. Yang pertama adalah diyat al-mughalladatu al-mukhaffafatu. Diyat sing diabotake, diyat yang diberatkan, dan diyat yang diringankan. Fal mughalladatu mongko utawi diyat mughalladhah mi'atun iku 100 minal ibili saking unta. Salah minal ibili saking unta. Salah suna utawi kang 30 iku hiqatun unta hiqah. Wa salasuna lan 30 iku jaz'atun lan unta jaz'ah. Wa arba'una lan 40 iku khalifatun untane khalifah.
fi butuniha ing dalem wetenge khalifah auladuha utawi pira-pira anake khalifah. Ya. Yang pertama adalah diyat mughalladah. Diyat mughalladah ini dikarenakan contohnya adalah seseorang membunuh laki-laki ya. Seseorang yang membunuh, contohnya ada seseorang yang dibunuh adalah seseorang laki-laki yang beragama Islam, maka ini dihukumi dengan diyat mughalladah. Denda yang harus dibayarkan adalah 100 unta, di mana 100 unta itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tadi dikatakan untanya berupa 1 unta, 30 ekor unta hikoh. Unta hikoh itu ada yang mengatakan untanya orang Arab yang warnanya agak kemerah-merahan, yang super ibaratnya ya. Terus yang kedua adalah 30 ekornya, 30 tambah 30 60 ya. 60 berupa 30 ekor berupa unta jazdah. Salasuna wajad'ah, unta jad'ah. Unta sing mlakune banter jarine. Ya kok unta sing mlakune banter. Unta jad'ah. Dan 40 ekor untanya khalifah. Ya, di sini ini buat hukum yang sudah ditetapkan dalam kitab ini. Maka orang-orang yang sudah membunuh tadi ini dikatakan di dalam kitab ini harus membayar 100 unta. Untanya itu dari 30 unta hikoh, 30 lagi unta jid'ah, dan 40 untanya khalifah. Dan untanya khalifah itu auladuhuma ya, harus ada anak yang terdapat dalam unta khalifahnya tersebut. Maka jangan semena-mena terhadap hukum Islam. Hukum Islam sudah menetapkan bahwa orang yang membunuh itu juga harus memperoleh denda yang sangat berat. Dikatakan, maka walaupun dalam keadaan seperti ini di negara kita ini, saya katakan lagi, di negara ini sudah ada hukum perdata dan hukum pidana yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Kita hanya mengetahui saja, niatnya adalah mengetahui bagaimana hukum Islam itu berjalan. Wal mukhaffafatu, lanjutkan lagi, wal mukhaffafatu utawi diyat sing enteng iku mi'atu 100 minal ibili saking unta, isruna utawi 20 iku al hikot, isruna utawi 20 iku hikotun unta hikoh, wa isruna lan utawi kang 20 iku jaz'atu unta jaz'ah, wa isruna utawi kang 20 bintu labunin iku unta bin sing ibnu labun, wa isruna lan 20
iku ibnu labunin unta ibnu labun wa isruna lan utawi kang 20 binta mahadin utawi unta binta mahad unta kalau unta yang dibayarkan pada diat mukhafafah ini terbagi menjadi 5 bagian. Jadi 100 unta dibagi menjadi 20 sampai 5 kali. Dan untanya ini harus unta yang sudah dicanangkan di dalam kitab ini. Ada unta hikoh, ada unta jat'ah, ada unta binta labun, ada unta ibnu labun, ada unta binta mahad, dan seterusnya. Ini sudah diatur, dan jika ada seseorang yang membunuh dan menyebabkan kematian, maka orang ini dihukumi untuk membayar diat. Dan diatnya ini ada 2, yaitu diat mukhafafah dan mughaladah. Unta-unta ini yang tadi disarankan, unta hikoh, unta dan lain-lain, mungkin itu sudah ada di bab zakat ya. Nanti kalau kalian mencarinya, ada mencarinya di kitab-kitab, nanti saya akan mencarikan. Saya agak lupa tentang unta-unta ini ya. Kita lanjutkan. Fa'in udimat, mongko lamun den sepehake al ibili apa unta, untuk ila mongko den leh ila qimatiha marang aji kertone unta, wakilan den ucapake yung taqalu den leh ila alfi dinarin marang 1000 dinar. Jika fa'in udimat ibili, jika tidak ada unta, yang dia tidak memiliki unta, maka boleh digantikan dengan ucapan atau dengan uang ya. Dan uang itu harus sesuai dengan harga unta-unta yang sudah ditetapkan tadi. Ada unta hikoh harganya berapa, ada yang mengatakan, tapi dini wakilah yang unta ila alfi dinarin. Dan jika diucapkan dengan ucapan uang, ini dikirakan dengan 1000 dinar. 1000 dinar, di mana 1000 dinar ini kalau di dalam rupiahkan maka bisa menjadi ratusan juta dari penjualan unta-unta tersebut ya. Awingsa utawa rolas asyara alfi dirhamin, 12.000 dirham, bisa dikatakan dengan dari seorang kaul yang khos ya, kaul yang terpercaya bahwasanya unta-unta tersebut, 100 unta tadi bisa dihargai dengan 1000 dinar atau bisa dihargai dengan 12.000 dirham ya, uang terdahulu. Kalau dirupiahkan bisa sampai 1 miliar, atau bisa sampai, saya menghitung itu kalau 100 dinar itu bisa sampai sekarang sampai 4,5 miliar
ya. Atau di dirham juga bisa dikatakan bisa ratusan juta rupiah. Ya, kalau rupiahkan, maka dalam ilmu jinayah ini, jika seseorang itu membunuh dan disengaja dan orang yang dibunuh itu adalah beragama Islam, maka bisa dihukumi dengan membayar diat yang sangat besar atau mughaladhah. Ad-diyatu mughaladhah, diat yang bisa diberatkan dengan membayar 100 ungkal dengan ketentuan-ketentuan yang saya sudah utarakan tadi. Wa in udilat lan lamun den abotake apa mukhafafah ya. Diat mukhafafah itu bisa menjadi diat yang diberatkan jika ya wa in udilat lan lamun den botake apa mukhafafah zida iku den tambahi alaiha ing atase mukhafafah asulusu apa sepertelon wa tugol latu lan dibotake diatul khoto'i apa diat kang salah fi salah sati mawadi yang dalam telu pira-pira panggonane mukhafafah idza qatala taskalane mateni sapa wong fil harami ing dalam tanah haram au qatala utawa mateni sapa wong fil asharul haram ing dalam pira-pira wulan kang diharamake au qatala darahimin utawi mateni sapa wong iku darahimin wong kang duweni sanak kang diharamake ya. Jadi wadiyatu mukhafafah wa in umiladat zaida alaiha, diat yang mukhafafah ini bisa diberatkan kepada seseorang yang telah membunuh seseorang dan menyebabkan kematian. Ini bisa diberatkan ketika seseorang itu membunuh pada hal-hal yang ditentukan. Ada 3 perkara yang ditentukan dalam di kitab Fathul Qorib ini. Yang pertama adalah membunuhnya di tanah haram. Di tanah haram itu di tanah Makkah dan Madinah. Seandainya ada orang kok membunuh di sana, maka di negara Arab itu harus diberatkan juga hukumannya ya. Au qatala fi ashhuril haram, siapa saja yang membunuh pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan-bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan Muharram, bulan Dzulhijjah ya. Dan bulan-bulan yang ada bulan Muharram, ada bulan Dzulhijjah, bulan Maulud ya. Bulan Muharram ya, itu juga harus diberatkan hukumannya saat orang itu melakukan pembunuhan di bulan-bulan ini. Waqala darahimin, dan yang dibunuh adalah ahli dari keluarga yang diharamkan untuk membunuhnya. Misalkan dari ahli warisnya yang dibunuh, anak lah, putune, dari keturunan-keturunan yang diharamkan di dalam bintu abin, ada lain-lain lagi yang diharamkan dalam ketentuan-ketentuan orang yang dibunuh. Maka ini bisa yang jadinya sebagai diat yang mukhafafah, tetapi saat diselidiki orang ini membunuh pada bulan Muharram, pada bulan yang diharamkan, terus pada pembunuhan ini dilakukan di tanah haram, maka yang mukhafafah ini dihukumi dengan bisa diberatkan dengan ketentuan yang sudah diutarakan tadi, yaitu mi'atu minal ibili, membayar 100 unta untuk mengganti rugi daripada membayar denda yang sudah atau pidana yang sudah dilakukan, yaitu berupa melukai seseorang, yaitu sampai menghadapkan pembunuhan. Tetapi sekali lagi, di Indonesia ini sudah ada ketetapan hukum dalam Undang-Undang 45. Ini berlaku di negara-negara yang sudah melakukan ini adalah negara Arab Saudi
Ya. Wadiyatun lan utawi diyahe iku almar'atu wong wadon. Ini diatnya orang perempuan. Alan nisfi iku ing atase separone ming diatir rajuli saking diate wong walanang. Jika seseorang itu yang membunuh perempuan, maka perempuan itu membayar diat hanya separuh dari ketentuan seorang laki-laki. Nah, wong itu mateni wong, ya, sampai menyebabkan itu orang kematian, maka tadi ditetapkan di sini adalah seseorang perempuan itu harus membayar separuhnya dari seorang laki-laki. Wadiyatul Yahudi utawi diyae wong Yahudi wa Nasrani lan diyae wong Nasrani thulutsu diyatil muslimin iku sepertelune diate wong muslim. Jika seseorang itu yang membunuh adalah orang Yahudi, orang Nasrani, maka tidak dihukumi seperti yang dilaksanakan oleh seorang yang muslim. Tapi kalau Yahudi itu ada ketentuannya, yaitu sepertiga dari yang dibayarkan oleh seseorang dari muslim tadi. Jika 100 maka sepertiganya berapa? Berarti sampai 35 unta. Ya benar ya, sepertiga. Kalau laki-laki yang perempuan bagaimana? Yang perempuan dari muslim maka harus membayar dari separuhnya. Berarti kalau tadi dihukumi 100 dinar, 1000 dinar, maka yang perempuan membayar 500 dinar, sekitar 1,5 M, ya. Hampir hampir nominalnya hampir 1,5 M itu. Nah, maka di hukumnya ini dijelaskan jangan sampai perkara pembunuhan adalah perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal majusi lan anapun utawi wong majusi, ini yang berbeda sini. Fa fihi mongko iku tetep ing dalem rujuk ini rujuk iki. Fafihi monggo iku tetep ing dalem majusi iku sulusa usyira utawi 2/3 para puluhane diyah wong Islam. 2/3 dari diat yang harus dibayarkan oleh orang majusi. Yang pertama tadi orang perempuan yang Islam itu membayar separuh dari diat yang dibayarkan oleh seorang laki-laki. Jika seorang Yahudi dan Nasrani, maka yang dibayarkan adalah 1/3 dari yang dibayarkan oleh seseorang yang laki-laki yang membayarkan diat muwaladah tadi. Nah, sekarang kalau majusi itu adalah 2/3 kali 100. Jadi ketemunya hampir ya sekitar 45-an. Ya, 45 dari unta yang harus dibayarkan, atau dalam nominalnya bisa dihitung sendiri dari ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku pada saat membayar diat. Nah, itu adalah ketentuan-ketentuan di mana seseorang saat membayar diat harus mengkaitkan hal-hal yang harus sudah dibayarkan dalam ketentuan-ketentuan yang sudah diaturkan dalam kitab karangan Ibnu Sujah dalam kitab Fathul Qorib ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pertemuan ini dengan harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat ilmu yang manfaat, dapat ilmu yang berkah. Terima kasih sudah mengaji bersama saya.
Semangat terus untuk kelas 3 program Gatul Kutub. Saya doakan kalian sehat selalu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.